Jika HTML merupakan kerangka dasar dari halaman web, maka CSS merupakan dekorasi yang akan mengatur tata letak, warna, jenis font, jarak antar elemen, dan sebagainya. CSS merupakan salah satu dari 3 teknologi inti web bersama dengan HTML dan JavaScript. CSS biasanya digunakan untuk menata elemen HTML, tetapi juga dapat digunakan untuk bahasa markup lainnya termasuk XML dan SVG. Cascading Style Sheets atau dapat disingkat CSS merupakan bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur halaman web seperti tata letak, warna, jenis font, jarak antar elemen, dan sebagainya. CSS dirancang untuk memungkinkan adanya pemisahan antara presentasi dan konten di halaman web. Sebelum CSS ditemukan, hampir semua atribut presentasi dokumen HTML terkandung dalam markup HTML, khususnya di dalam tag HTML seperti tata letak, warna, jenis font, jarak antar elemen harus dijelaskan secara eksplisit dalam HTML. Akibatnya pengembangan situs web yang besar menjadi proses yang panjang dan mahal, karena informasi style harus ditambahkan berulang kali ke setiap halaman HTML. Untuk mengatasi masalah ini, CSS akhirnya diperkenalkan pada tahun 1996 oleh World Wide Web Consortium yang juga menetapkan standarnya. Sekarang desainer web dapat memindahkan informasi pemformatan halaman web ke style sheet terpisah yang menghasilkan file HTML yang jauh lebih sederhana dan pemeliharaan yang lebih baik. CSS3 adalah versi terbaru dari spesifikasi CSS yang menambahkan beberapa fitur style baru dan peningkatan kemampuan presentasi web. Kita hanya perlu menulis CSS sekali dan kemudian menggunakan kembali lembar yang sama di beberapa halaman HTML. Kita dapat menentukan style untuk setiap elemen HTML dan menerapkannya ke halaman web sebanyak yang kita inginkan. Jika kita menggunakan CSS, kita tidak perlu menulis atribut tag HTML setiap saat. Cukup tulis satu aturan CSS dari sebuah tag dan terapkan ke semua kemunculan tag tersebut. Jadi lebih sedikit kode berarti waktu pengunduhan lebih cepat. Untuk membuat perubahan global, cukup ubah style dan semua elemen di semua halaman web akan diperbarui secara otomatis. CSS memiliki susunan atribut yang jauh lebih luas daripada HTML. Sehingga kita dapat memberikan tampilan yang jauh lebih baik ke halaman HTML kita dibandingkan dengan atribut HTML. CSS memungkinkan konten dioptimalkan untuk lebih dari satu jenis perangkat. Dengan menggunakan dokumen HTML yang sama, versi situs web yang berbeda dapat disajikan untuk perangkat genggam seperti ponsel. CSS pertama kali diusulkan oleh Hakon Wiyum Lai pada tanggal 10 Oktober tahun 1994. Lai saat itu bekerja di organisasi yang sama dengan Tim Berners-Lee, yaitu di CERN, sebuah organisasi di Eropa untuk riset nuklir. Ketika kita memikirkan HTML dan CSS, kita mungkin membayangkannya sebagai satu paket. Tetapi selama bertahun-tahun setelah Tim Berners-Lee pertama kali menciptakan World Wide Web pada tahun 1989, tidak ada yang namanya CSS. Rencana awal pengembangan web tidak menawarkan cara untuk mendesain halaman web sama sekali. Ada banyak ide tentang bagaimana web secara teoritis dapat ditata. Namun itu bukan prioritas bagi Berners-Lee karena sebagian orang di CERN hanya menganggap web sebagai direktori digital karyawan. Sebagai gantinya, kita mendapatkan beberapa bahasa pesaing untuk tata letak halaman web dari pengembang di seluruh komunitas. Pada tahun 1991,
Pei Yuanwei menciptakan browser Viola dan menggunakan bahasa style setnya sendiri. Pei Yuanwei memiliki rencana untuk mengubah bahasa ini menjadi standar resmi untuk web. Namun rencana ini tidak pernah terwujud, tetapi memberikan inspirasi yang sangat dibutuhkan untuk spesifikasi potensial lainnya. Sementara itu, Andreessen telah mengambil pendekatan yang berbeda di browser ciptaannya sendiri, yaitu Netscape Navigator. Daripada membuat bahasa terpisah yang dikhususkan untuk style situs web, Andreessen hanya memperluas HTML untuk menyertakan tag HTML non-standar yang dapat digunakan untuk mendesain halaman web. Sayangnya tak lama kemudian halaman web mulai kehilangan semua nilai semantiknya. Programmer dengan cepat menyadari bahwa pendekatan semacam ini tidak akan bertahan lama. Ada banyak ide alternatif untuk mengatasi masalah ini. Seperti RRP yang merupakan bahasa stylesheet yang menggunakan singkatan, atau PSL96 yang merupakan bahasa yang memungkinkan untuk fungsi dan pernyataan bersyarat. Tetapi ide yang paling menarik perhatian semua orang pertama kali diusulkan oleh Hakon Wium Lai pada Oktober tahun 1994, yang kemudian disebut sebagai Cascading Style Sheets atau dapat disingkat CSS. Kisah CSS tidak akan pernah lengkap tanpa kehadiran dari browser. Jika bukan karena browser, CSS akan tetap menjadi proposal yang hanya menarik minat akademis komputer. Browser komersial pertama yang mendukung CSS adalah Internet Explorer versi 3, yang dirilis pada Agustus tahun 1996. Pada saat itu, spesifikasi CSS versi 1 belum menjadi rekomendasi dari World Wide Web Consortium. Internet Explorer versi 3 mendukung sebagian besar properti warna, latar belakang dan berbagai jenis font, tetapi belum dapat menerapkan berbagai jenis model box seperti yang digunakan pada halaman web saat ini. CSS versi pertama keluar dari World Wide Web Consortium sebagai rekomendasi pada bulan Desember tahun 1996. Versi ini menjelaskan bahasa CSS serta model pemformatan visual sederhana untuk semua tag HTML. Selanjutnya CSS2 menjadi rekomendasi World Wide Web Consortium pada Mei tahun 1998 dan dibangun di atas CSS versi pertama. Versi ini menambahkan dukungan untuk stylesheet khusus media, misalnya printer dan perangkat aural, font yang dapat di-download, pemosisian elemen, dan pembuatan tabel. Sedangkan CSS3 menjadi rekomendasi World Wide Web Consortium pada Juni tahun 1999 dan dibangun di atas versi CSS yang lebih lama. Ini telah dibagi menjadi dokumentasi yang disebut sebagai modul dan di sini setiap modul memiliki fitur ekstensi baru yang ditentukan dalam CSS2. Pada tahun 2012 CSS3 diresmikan menjadi standar terbaru CSS dan tetap digunakan sampai sekarang. CSS dapat dilampirkan sebagai dokumen terpisah atau disematkan dalam dokumen HTML itu sendiri. Ada 3 metode untuk memasukkan CSS ke dalam dokumen HTML yaitu melalui inline style, embedded style, dan external style. Inline style digunakan untuk menerapkan aturan style unik ke elemen dengan menambahkan CSS langsung pada tag pembuka. Ini dapat dilampirkan ke elemen menggunakan atribut style. Atribut style mencakup serangkaian properti CSS dan pasangan nilai. Setiap pasangan properti dan nilai dipisahkan oleh titik koma. Menggunakan inline style umumnya dianggap sebagai praktik yang buruk karena aturan style disematkan langsung di dalam tag HTML.
Hal itu menyebabkan presentasi menjadi tercampur dengan konten dokumen yang membuat kode sulit dipelihara dan meniadakan tujuan dari penggunaan CSS. Embedded style atau internal style dapat digunakan jika satu halaman HTML memiliki style yang khusus atau unik. Embedded style hanya mempengaruhi dokumen tempat mereka disematkan. Embedded style dapat didefinisikan menggunakan tag style yang disematkan di dalam tag head. Kita dapat menentukan sejumlah tag style dalam dokumen HTML selama mereka disematkan di antara tag head. External style sangat ideal ketika kita ingin menerapkan style ke banyak halaman web. External style menampung semua aturan style dalam dokumen yang terpisah dan dapat kita tautkan dari file HTML manapun. External style adalah teknik yang paling fleksibel karena dengan external style kita dapat mengubah seluruh tampilan halaman web hanya dengan mengubah satu file. Kita dapat melampirkan external style menggunakan dua cara, yaitu menautkan CSS dengan menggunakan tag link dan mengimpor CSS dengan menggunakan statement import. Sebelum menautkan CSS, kita perlu membuat file CSS terlebih dahulu. Mari buka teks editor kita dan buat file baru. Sekarang ketik kode CSS berikut di dalam file dan simpan sebagai style.css. Eksternal CSS dapat ditautkan ke dalam dokumen HTML menggunakan tag link yang diletakkan pada tag head. Menggunakan statement import adalah cara lain yang dapat digunakan untuk memuat eksternal CSS. Statement import tersebut menginstruksikan browser untuk memuat external style dan menggunakan propertinya. Perlu diperhatikan bahwa statement import harus disertakan di dalam tag style. Statement import dapat juga digunakan untuk mengimpor CSS di dalam CSS lain. Namun mengimpor CSS di dalam CSS lain tidak disarankan karena masalah kinerja. Di antara ketiga metode tersebut, menggunakan external style adalah metode terbaik untuk mendefinisikan dan menerapkan style ke dalam dokumen HTML. Seperti yang dapat kita lihat dengan jelas bahwa dengan external style, file HTML yang terpengaruh hanya memerlukan sedikit perubahan pada file. Sintak CSS terdiri dari seperangkat aturan yang akan diterjemahkan oleh browser web dan kemudian diterapkan ke elemen terkait seperti paragraf, judul dan sebagainya di dalam dokumen HTML. Sintak CSS terdiri dari dua bagian utama, yaitu selektor dan satu atau lebih deklarasi. Selektor menentukan elemen mana di halaman HTML yang akan menerapkan aturan CSS. Deklarasi di dalam blok menentukan bagaimana elemen diformat di dalam halaman web. Setiap deklarasi terdiri dari properti dan nilai yang dapat dipisahkan oleh titik dua dan diakhiri dengan titik koma. Sedangkan properti adalah atribut style yang ingin kita ubah dan mereka bisa berupa font, warna, latar belakang dan sebagainya. Setiap properti memiliki nilainya sendiri. Misalnya properti warna dapat memiliki nilai berupa nama warna atau berupa kode biner. Untuk membuat CSS lebih mudah dibaca, kita dapat meletakkan satu deklarasi untuk setiap baris. Dari contoh kode program yang dapat kita lihat, H1 merupakan selektor, sedangkan color dan text align merupakan properti yang memiliki nilai blue dan center.
Kode berikut akan mengubah teks yang ada di dalam elemen H1 menjadi berwarna biru dan posisi rata tengah. Komentar digunakan untuk memberikan penjelasan pada kode program, menunjukkan bagian dari dokumen dan catatan lain untuk siapapun yang melihat kode program. Ini dapat membantu pengembang lain atau kita di masa mendatang ketika kita mengedit kode program untuk memahami kembali kode program yang kita buat. Komentar penting bagi programmer tetapi akan diabaikan oleh browser. Komentar CSS dimulai dengan karakter garis miring bintang, dan diakhiri dengan karakter bintang garis miring. Jadi dengan ini kita sampai di akhir dari tutorial tentang pengenalan CSS. Jika kalian memiliki pemikiran untuk dibagikan, silahkan tulis di kolom komentar. Nantikan lebih banyak video tutorial berikutnya.